mengganggu elektabilitas. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mengawali apa yang ingin saya sampaikan, saya menyampaikan rasa syukur pada Tuhan pada pagi hari ini usia 40-60 diberi slot yang paling strategis di dalam konteks regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Dan saya tidak usah mengulas mengapa 40-60 itu otoritas Presiden Habibie. Jadi dengan demikian mengapa 40-60 dan saya hadir di sini, tanyakan saja pada Pak Presiden Habibie. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga diberi kesempatan oleh di Habibie Center untuk bicara di hadapan para tokoh-tokoh panelis yang sangat luar biasa dan juga para generasi muda serta bersama dengan para calon presiden tentang 40-60. Problem utama yang kita inginkan menatap masa depan Indonesia itu, kalau boleh saya sederhanakan, Indonesia ini menghendaki adanya keadilan. Nah, bicara tentang keadilan, saya lihat dalam 3 perspektif. Yang pertama dalam konteks keadilan di dalam sisi strategi pembangunan yang di Indonesia hari ini belum mencerminkan adanya satu distribusi dan sebaliknya justru melahirkan disparitas atau kesenjangan yang sangat luar biasa. Gini rasio kita sudah di angka 4 dan itu sangat membahayakan karena terlalu banyak orang yang masih miskin, kurang lebih 65 juta penduduk Indonesia. Kalau itu angka yang medium, walaupun ekstrimnya bisa di angka 90 juta, tetapi di sisi yang lain kepemilikan segelintir orang atas aset dan akses ekonominya itu sangat luar biasa di Indonesia. Nah, karena itu tugas seorang pemimpin di dalam konteks mendekatkan dalam konteks kesejahteraan di dalam aspek ekonomi, menurut saya pilihan utama di dalam negara demokrasi. Karena negara demokrasi tidak boleh seseorang itu ditinggal. Di dalam negara demokrasi tidak boleh seseorang itu yang sangat jauh tidak memiliki kesejahteraan. Jadi prinsip utama untuk menjadikan Indonesia yang lebih kuat adalah tentang redistribusi mengenai aset dan akses ekonomi sehingga masyarakat itu berhak untuk sejahtera. Nah, masih kaitannya dengan mempercepat kesejahteraan dan memperkecil kemiskinan. Apa haluan dan ideologi saya apabila saya menjadi pemimpin di negeri ini? Maka sekali lagi saya akan melaksanakan satu haluan dan strategi ekonomi itu yang saya sebut dengan social market economy. Karena tidak mungkin sebuah negara modern kemudian dia inklaf, menutup diri, tidak melakukan market dan tidak mengundang investasi. Itu adalah omong kosong di dalam sebuah negara demokrasi yang modern. Karena itu demokrasi ekonomi dalam konteks negara modern, social market ekonomi atau pasar ekonomi sosial menurut saya adalah pilihan yang sangat rasional sehingga kita adalah hidup di dalam 2 karang. Apakah kita etadisme di dalam konteks sosial marxis ataukah di sisi yang lain kita melakukan free market yang liberalis kapitalis. Liberalis kapitalis telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi dunia. Dan negara yang sangat sustain, yang sangat kuat adalah negara yang memberlakukan teori dan strategi ekonominya adalah social market economy. Cirinya cuma satu, Indonesia harus adaptasi dengan luar negeri, tetapi negara harus hadir tentang apabila masyarakat dalam keadaan tertindas dan tidak diuntungkan. Itulah kalau saya menjadi pimpinan, maka strategi untuk memberikan subsidi itu tetap harus dilakukan. Negara
kesejahteraan Indonesia, seorang pemimpin manapun tidak boleh berpikir untuk menghentikan subsidi. Itulah ideologi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sebagaimana yang dikehendaki di pasal 33. Saya ambil dua contoh subsidi. Subsidi yang pertama adalah mengenai di sektor pertanian, jumlahnya itu hanya sekitar 13,7 triliun atas 1.820 triliun yang itu menjadi APBN kita. Sangat tidak mungkin 35 juta penduduk Indonesia hanya, selamat datang Presiden Habibie. Mohon izin, kami lanjutkan Presiden, Mr. Presiden. Sangat tidak mungkin 35 juta penduduk Indonesia itu hanya mendapatkan 13,7 triliun subsidinya. Sehingga dengan demikian, kalau petani dan nelayan ingin hidupnya sejahtera, maka subsidi untuk petani harus ditingkatkan minimal 3 kali dari angka 13,7 itu. Dan yang kedua, strategi untuk mendistribusikan tidak melalui mekanisme BUMN, tetapi direct to farming, kepada langsung ke petani sesuai dengan kepemilikan yang ada. Distorsi subsidi pertanian sekarang ini mengapa tidak sampai kepada petani? Karena subsidi itu dinikmati justru oleh BUMN yang juga masih dalam mencari profit, dan itu seharusnya untuk petani. Yang kedua, sebagai contoh mengapa subsidi masih diperlukan adalah subsidi BBM. Subsidi BBM itu sejumlah 48 juta kiloliter ekuivalen dengan 227 triliun, tetapi yang menikmati 62%-nya adalah di kota-kota besar seperti di Jabodetabek, Surabaya, dan beberapa di kota-kota Sumatera. Sehingga tidak adil. 62% dari 227 yang menikmati kelas menengah atas. Mobilnya dia Alfa, mobilnya dia Lexus, tetapi meminum uangnya rakyat. Ini yang menurut saya tidak adil, yang subsidi untuk rakyat dinikmati oleh mereka yang berkecukupan. Orientasi cara untuk mendistribusikan subsidi harus diubah, yaitu langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, yang dia adalah justru bisa mendorong pertumbuhan karena mobilitasnya mendapatkan BBM bersubsidi. Ini yang pertama, ketidakadilan di dalam konteks ekonomi dan yang juga masalah hukum. Khusus mengenai hukum, menurut saya inilah kunci mengapa soft attitude, soft stick yang ada di Indonesia itu terus berlangsung. Tidak ada deterrent effect di dalam konteks law enforcement di Indonesia. Orang sangat permisif terhadap penyalahgunaan. Biasa ahli hukum mengatakan hukum kita masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang itu mengatakan kalau orang punya duit, dia akan mengatakan berapa harga pasal itu, sehingga saya hanya dituntut dengan harga yang murah. Tetapi kalau orang kecil dikatakan you kena pasal yang paling berat. Itulah problem dan masalah hukum di Indonesia. Jadi pertumbuhan demokrasi dan hukum itu harus satu nafas di dalam negeri ini. Tidak mungkin kebebasan tanpa melahirkan social order di satu sisi, dan di sisi yang lain tidak taat pada aturan dan tidak ada kesejahteraan di dalam konteks pertumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ideologi saya dalam konteks foreign policy, yaitu politik luar negeri, saya tetap dalam mengarahkan yang disebut dengan politik bebas aktif. Indonesia tidak boleh menjadi subordinat dari kepentingan asing, baik itu dalam konteks sovereignty, kedaulatan, maupun di dalam konteks yang disebut dengan ekonomi internasionalnya. Saya agak menggugat, meskipun ini harus ada yang dilakukan renegosiasi kontrak. 78% konsesi minyak kita dikelola oleh asing, walaupun kita bukan anti asing.
62% perusahaan dalam konteks batu bara yang memiliki adalah ownership-nya asing. Dan begitu juga kaitan dengan CPO dan sebagainya. Saya bukan anti asing, tetapi renegosiasi, adaptasi dengan ekonomi internasional harus dilakukan. Intinya apa? Foreign policy adalah national interest. Kepentingan nasional harus di atas segalanya, dan itulah dibutuhkan pemimpin yang satu sisi tegas, di sisi yang lain juga bisa renegosiasi dengan politik ekonomi internasional. Dengan demikianlah yang disebut dengan foreign policy kita adalah dynamic equilibrium. Dinamika adalah sesuatu yang penting, kita harus adaptasi, kita harus bernegosiasi, tetapi dalam saat tertentu kita juga bisa melakukan kooperasi dengan dunia internasional. Dengan cara seperti ini, sahabat dan saudara-saudara semua, Indonesia akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena mempunyai 4 bonus. Bonus pertama adalah bonus demokrasi. Saya tidak usah mengulas karena semua sudah tahu. Inilah kekuatan yang Indonesia sangat luar biasa dalam pertumbuhan demokrasinya. Yang kedua adalah bonus kaitannya dengan demografi yang 250 juta itu adalah satu pasar yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga adalah bonus geostrategi dan geopolitiknya yang Indonesia memiliki sangat-sangat strategis dan tidak kurang 1.300 triliun seluruh komoditi yang berlalu lalang di samudera Indonesia ini merupakan kunci ekonomi Indonesia ke depan. Jadi samudera Hindia jangan hanya yang dicurigai jatuhnya MH 370, tapi harus kita anggap menjadi kekuatan ekonomi Indonesia ke depan. Yang ketiga, yang keempat adalah bonus teologi. Tidak ada negara yang sedamai Indonesia. Tidak ada Islam yang rahmatan lil alamin kecuali Indonesia. Dunia butuh Indonesia karena pandangan Islam yang toleran, pandangan Islam yang inklusif. Inilah kekuatan yang dibutuhkan oleh dunia internasional karena dunia ini sedang dicekam oleh terorisme, dan yang bisa meredam terorisme di dunia ini adalah Islam rahmatan alamin ala Indonesia. Yang terakhir adalah yang kita sebut dengan membangun Indonesia yang bermartabat. Tidak ada artinya kebebasan, social order, pertumbuhan, law enforcement kalau Indonesia itu tidak bermartabat. Pendek kata, kita menghendaki Indonesia AMM, Indonesia adil, makmur, martabat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. AMM adil, makmur, bermartabat. Tadi disebutkan bahwa kita punya samudera Hindia.